Dimanapun Anda dan kapanpun Anda mendengarkan video ini, saya Sida kali ini mau sharing tentang bagaimana sih caranya agen penyakit bisa masuk ke dalam tubuh, dan kemudian apa sih respon dari tubuh kita sendiri, lalu bagaimana cara mencegahnya agar agen penyakit tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita. Lanjut, kemudian saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih agen penyakit bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi sebelum itu perlu diketahui bahwa agen penyakit itu terdiri dari virus, bakteri, kemudian spora jamur, kemudian bulu binatang atau organ binatang yang lainnya masuk ke dalam tubuh, yang terakhir adalah parasit. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi ketika agen penyakit ini masuk ke dalam tubuh, itu tidak langsung masuk gitu saja, tapi dia butuh suatu media. Apa sih medianya? Ya bermacam-macam, dan lebih simpelnya adalah seluruh hal yang ada di sekitar kita adalah media untuk mereka masuk. Oke, ambil contoh pada virus corona ya. Jadi hanya bisa masuk ketika seseorang bersin kepada kita, kemudian percikan air liurnya terkena hidung dan mulut kita. Jadi masuk melalui saluran itu. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, barulah kita terinfeksi penyakit tersebut. Apa medianya? Yaitu tadi ada percikan air liurnya. Jadi setelah virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu akan langsung direspon oleh sistem imun kita. Biasanya yang merespon adalah sistem imun terbesar kita, yaitu sel darah putih. Jadi sel darah putih melakukan dua hal. Yang pertama, dia akan menghabisi seluruh virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh tadi, dan kemudian setelah sudah habis, dia akan mengingat pada sel memorinya tentang bagaimana sih ciri-ciri virus tersebut, yang kemudian tubuh kita akan menyiapkan sistem imunnya sendiri untuk virus tersebut, agar nanti jika virus itu sudah masuk kembali ke dalam tubuh kita, kita sudah bisa menghabisinya dengan sistem kekebalan tubuh kita yang sudah dipersiapkan tadi. Oke, jadi biasanya tidak akan lebih parah daripada sebelumnya. Oke, jadi setelah masuk ke dalam tubuh kita tadi sudah dihadapi oleh sel darah putih ketika sudah habis dibasmi, dan kemudian dicatat oleh sel memori, maka akan terjadi beberapa respon tubuh seperti yang sudah saya jelaskan di kompilasi saya yang sebelumnya, yaitu pada proses infeksi. Tapi perlu diketahui sebenarnya untuk 5 hal tersebut itu masih kategori proses inflamasi atau peradangan. Jadi sebenarnya itu masih masuk dalam prosesnya sebelum menuju infeksi, tapi masih dalam fase inflamasi atau peradangan. Oke, jadi seperti itu tubuh akan meresponnya. Jadi kalau misalnya seandainya tubuh kita demam, itu jangan terlalu panik selama demamnya masih bisa dikendalikan. Tapi jika tidak bisa dikendalikan lagi, silakan hubungi pihak terkait. Kalau di Samarinda kita punya call center 112 ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah tentang bagaimana cara kita mencegah agar agen penyakit kita tidak masuk ke dalam tubuh, dan mencegah agar agen penyakit tersebut tidak sempat mengakibatkan penyakit pada dalam tubuh kita. Oke, jadi untuk cara mencegahnya sebenarnya itu sangat simpel sekali, karena cara mencegahnya adalah dengan cukup menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita dan kebersihan diri kita. Tapi ingat, namanya manusia, kita punya sifat yang dimana kita bisa melakukan kesalahan kapanpun dan dimanapun tanpa kita sadari, ya kan? Jadi ada metode lain agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Salah satunya untuk virus itu kita bisa menggunakan metode vaksin. Bagaimana sistem vaksin tadi itu bekerja? Silahkan lihat di kompilasi saya juga. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. See you, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Oke. Keserastin ya, sorry karena menjelaskannya kali ini sedikit gimana gitu, ternyata tidak mudah ya untuk bisa menjelaskan sesuatu itu di depan kamera seperti ini ya. Jadi sangat sulit sekali sebenarnya dan butuh keberanian. Jadi mohon maaf apabila selama proses di video pertama saya ini masih banyak kekurangan. Jadi saya harapkan untuk memberikan saran kepada saya baik di komentar atau hubungi saya via IG dan via Facebook di Fanspace. Silahkan chat personal pribadi. Oke? Jadi yes, pasti itu kurang lebih banyak sekali salah-salahnya. Dan ini sudah videonya direkam kesekian kalinya untuk bisa benar, walaupun masih banyak editing yang saya lakukan juga sih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, itu aja dari saya. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.